Israel tegaskan tidak akan mempersenjatai Ukraina. Menteri Kehakiman Israel Gideon Sa'ar menyatakan Israel tidak akan mempersenjatai Ukraina, meskipun Menteri Urusan Diaspora Nahman Shai menyarankan sebaliknya. Kiev telah berulang kali mendesak Israel mengirim senjata. Ukraina berniat mengajukan petisi ke Tel Aviv lagi dalam beberapa hari mendatang. Dukungan kami untuk Ukraina tidak termasuk sistem senjata dan persenjataan dan tidak ada perubahan pada posisi itu, tegas Sa'ar kepada penyiar radio tentara Israel pada Selasa 18 Oktober dikutip Haaretz. Saya mengumumkan pada Minggu bahwa waktunya telah tiba bagi Ukraina untuk menerima bantuan militer dari Israel. Dia mengklaim Irak memasok Rusia dengan rudal balistik. Iran menegaskan bahwa klaim ini tidak berdasar dan Teheran tidak mempersenjatai kedua sisi konflik. Pernyataan Shai memicu kemarahan di Moskow dengan mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan bantuan militer Israel ke Ukraina akan menghancurkan semua hubungan diplomatik antara kedua negara. Ini juga memicu gelombang penolakan di Yerusalem Barat. Dengan sumber-sumber pemerintah Israel mengatakan kepada Times of Israel pada Senin bahwa Israel tidak berencana mempersenjatai Ukraina. Komentar Shai tidak mencerminkan kebijakan pemerintah, ungkap sumber tersebut. Israel juga menolak permintaan dari Ukraina pada Senin untuk mengadakan panggilan telepon antara Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz dan Menhan Ukraina Alexei Reznikov. Namun Kiev tidak terpengaruh. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba menyatakan pada Selasa bahwa pemerintah hanya akan mengirim catatan resmi ke Israel meminta senjata pertahanan udara. Ukraina telah meminta Israel menyumbangkan sistem ini selama berbulan-bulan, dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan kepada wartawan Prancis bulan lalu bahwa dia terkejut dengan penolakan negara Yahudi itu. Zelensky menuduh bahwa pemerintah Israel berada di bawah pengaruh Rusia. Meski Israel mengutuk operasi militer Rusia di Ukraina, rezim Zionis tergantung pada kontak diplomatik dengan Moskow, terutama karena jet tempur Israel sering melakukan serangan udara di Suriah, di mana Rusia mengendalikan wilayah udaranya. Tak lama setelah pengumuman Kuleba, media Israel melaporkan Perdana Menteri Israel Yair Lapid akan berbicara dengan Menteri Luar Negeri Ukraina tentang permintaannya pada Kamis. Namun, seorang pejabat keamanan senior mengatakan kepada situs berita Yedioth bahwa percakapan itu kemungkinan tidak akan mengubah sikap Israel. Takut terhadap Rusia, Israel tolak permintaan Ukraina membeli Iron Dome. Israel menghentikan upaya Amerika Serikat untuk mentransfer beberapa sistem pertahanan Iron Dome ke Ukraina. Israel khawatir hal itu akan merusak hubungannya dengan Rusia. Penolakan yang terjadi pada pertengahan Februari lalu dan musim semi tahun lalu itu dilaporkan The Times of Israel pada Senin 28 Februari 2022. Menurut laporan itu, kemampuan sistem pertahanan Iron Dome terutama selama Perang Gaza 2021 menarik minat para pejabat Ukraina. Perwakilan negara itu mulai melobi Washington tahun lalu untuk membujuk anggota parlemen AS memulai transfer sistem pertahanan roket dan mortir kepada Ukraina. Pemerintah Ukraina secara resmi meminta pemerintahan Biden untuk mentransfer rudal Patriot dan Iron Dome ke Ukraina pada musim semi lalu. Pada saat itu ketika tidak ada kekhawatiran tentang kemungkinan invasi Rusia, baik anggota parlemen Demokrat maupun Republik mendukung penjualan tersebut. Namun karena Iron Dome merupakan proyek bersama Israel Amerika, penjualan ke pihak ketiga tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan kedua negara pengembang. Menurut laporan itu, para pejabat Israel menjelaskan kepada pemerintah AS dalam pembicaraan informal bahwa mereka tidak akan menyetujui transfer baterai Iron Dome ke Kiev. Hal ini karena Israel khawatir akan merusak hubungannya dengan Rusia, terutama mengingat pengaruh Moskow atas Suriah. Yakin dengan argumen Israel, AS membatalkan pengiriman rudal Iron Dome dan Patriot. Ukraina kemudian dalam beberapa bulan terakhir membuat permintaan langsung kepada pemerintah Israel dan meminta pejabat untuk menyetujui penjualan tersebut. Namun permintaan ini kembali ditolak Israel. Perang Rusia-Ukraina membuat pening Israel karena hubungan baik dengan kedua negara. Hubungan Israel dengan Rusia sensitif karena Israel melakukan serangan udara terhadap target terkait Iran di Suriah yang bersekutu dengan Rusia dan di mana pasukan Rusia hadir. Ada juga komunitas Yahudi yang signifikan di Ukraina dan Rusia yang diperhitungkan oleh Israel. Zelensky terkejut Israel enggan beri bantuan senjata kepada Ukraina. Presiden Volodymyr Zelensky mengaku terkejut karena Israel enggan memberikan sistem anti-rudal untuk membantu Ukraina melawan serangan Rusia. Zelensky telah meminta bantuan senjata kepada Israel tak lama setelah perang dimulai pada Februari. Zelensky telah meminta bantuan sistem Iron Dome Israel yang sering digunakan untuk mencegat roket yang ditembakkan oleh militan Palestina di Gaza, namun Israel menolak untuk memberikannya. Mereka tidak bisa memberikan bantuan pertahanan udara kepada kami, kata Zelensky.
Israel telah mengutuk invasi Rusia ke Ukraina, namun Israel bersikap waspada terhadap ketegangan hubungan dengan Moskow yang memiliki kekuasaan di negara tetangga Suriah. Pasukan Israel sering menyerang milisi pro-Iran di Suriah. Komentar Zelensky kali ini lebih tegas daripada komentar sebelumnya pada Maret. Ketika itu Zelensky mencela Israel karena keengganannya untuk mengirim senjata. Pada saat itu Israel tidak berkomitmen untuk mengirimkan senjata. Israel hanya mengatakan mereka siap membantu Ukraina sebisa mungkin. Zelensky menuntut pengadilan khusus PBB untuk menjatuhkan hukuman yang adil kepada Rusia atas invasinya ke Ukraina, termasuk hukuman finansial dan mencabut hak veto Moskow di Dewan Keamanan. Zelensky menyampaikan pidato melalui video yang telah direkam di hadapan para pemimpin dunia di Majelis Umum PBB pada Rabu 21 September. Pidato ini disampaikan setelah Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan mobilisasi tentara dalam masa perang pertama Rusia sejarah Perang Dunia Kedua. Sebuah kejahatan telah dilakukan terhadap Ukraina dan kami menuntut hukuman adil. Sebuah pengadilan khusus harus dibentuk untuk menghukum Rusia atas kejahatan agresi terhadap negara kita. Rusia harus membayar perang ini dengan asetnya, kata Zelensky. Zelensky memaparkan 5 kondisi perdamaian yang tidak dapat dinegosiasikan. Salah satunya termasuk hukuman atas agresi Rusia, pemulihan keamanan dan integritas wilayah Ukraina, dan jaminan keamanan. Para delegasi di PBB memberikan tepuk tangan meriah di akhir pidato Zelensky. Sebelumnya pada Rabu dalam pidato yang disiarkan di televisi, Putin mengumumkan langkah untuk mencaplok 4 provinsi Ukraina dan mengancam akan menggunakan senjata nuklir untuk membela Rusia. Tanpa memberikan bukti, Putin menuduh para pejabat di negara-negara NATO mengancam akan menggunakan senjata nuklir untuk melawan Rusia. Penerbangan keluar dari Rusia dengan cepat terjual habis, sementara pemimpin oposisi yang dipenjara Alexei Navalny menyerukan demonstrasi massal menentang mobilisasi masyarakat Rusia ke medan perang di Ukraina. Rusia mengatakan berapa orang sudah menerima pemberitahuan panggilan perang, sementara polisi melarang kaum pria meninggalkan kota di selatan Rusia. Kelompok pemantau protes independen OVD Info mengatakan lebih dari 1.300 orang telah ditahan dalam protes pada Rabu malam.